Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1CN019079. Nah, di video yang ke-13 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lainnya. Selamat menyaksikan. Dalam materi akad-akad lainnya ini terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah akad syarf, yang kedua akad wadiah, yang ketiga akad al-wakalah, yang keempat akad al-kafalah, yang kelima akad qardul hasan, yang keenam akad al-hiwalah, dan akad yang terakhir adalah akad al-rohan. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama adalah akad syarf. Syarf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi jual beli ataupun pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Syarf ini tidak boleh ada hak hiyar syarat bagi pembelinya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan jenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua adalah akad al-wadiah. Akad al-wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut, sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan tersebut. Akad al-wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yadomanah. Sumber hukum dari akad wadiah ini adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber hukum tersebut, jelaslah bahwa amanat itu hanya sekedar titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah akad al-wakalah. Akad al-wakalah merupakan akad pelimpah kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Al-wakalah dalam pendelegasian pembelian barang terjadi dalam situasi yang dimana seseorang mengajukan calon ataupun menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya untuk membeli sesuatu. Sumber hukum dari akad al-wakalah ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Kemudian yang keempat adalah akad al-kafalah. Akad al-kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum dari akad al-kafalah adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Quran Surat Ali Imran ayat 37 berarti, dan dialah Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Sedangkan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dari Abi Humamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Kemudian yang kelima adalah akad qardul hasan. Qardul hasan ini berarti pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak ada ribanya, karena apabila meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar daripada pinjaman yang telah diberikannya. Sumber hukum dari qardul hasan ini adalah yang pertama dari Al-Quran. Dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Kemudian sumber hukum qardul hasan yang kedua adalah sunnah. Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam adalah akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah merupakan pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, ataupun memikul sesuatu di atas pundak. Pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari.
Dasar hukum hiwalah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah untuk menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya jenis akad al-hiwalah. Kemudian jenis akad al-hiwalah. Yang pertama, berdasarkan objek akad dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain. Kemudian jenis akad al-hiwalah berdasarkan dengan persyaratan. Ada dua juga. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah, yaitu pemindahan yang bersyarat. Kemudian hawalah al-mutolaqoh, yaitu pemindahan yang mutlak. Dan yang terakhir adalah akad al-rohan. Akad al-rohan ini merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian al-rohan tajlisi merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sumber hukum dari akad al-rohan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari materi akad-akad lainnya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.